Hai, kenalin aku Via dan kali ini aku akan ngajak kalian untuk pergi ke Embassy of Laos. Sembari menunggu perjalanan tiba di Embassy of Laos, aku ingin sedikit berbagi fakta menarik tentang negara Laos. Nama Laos berasal dari bahasa Lao yang mengacu pada pohon yang bernama Lao, menggambarkan kedalaman makna budaya dan sejarah yang melekat dalam masyarakat Laos serta hubungannya dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, tahukah kamu bahwa Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai? Meskipun demikian, negara ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, menjadikannya tempat yang sangat menarik bagi pecinta alam. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk bertemu dengan Mrs. Pon Kiosak Davong, konselor dari Embassy of Laos, untuk berdiskusi terkait kebijakan luar negeri Laos terhadap Indonesia dan bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Laos. Namun dalam pertemuanku dengan Mrs. Keo, tidak diperkenankan untuk mengambil rekaman dalam bentuk apapun, sehingga hasil interview akan aku tulis sebagai berikut. Nah, itu dia hasil interviewku bersama dengan Mrs. Keo. Selain daripada interview bersama Mrs. Keo, aku juga mencari informasi tambahan dari berbagai media massa yang menunjukkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Laos, sehingga didapat pola kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Laos terhadap Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Mrs. Keo dalam interview tadi. That to be attending the meeting to discuss the potential of cooperation and strengthen the relationship between Laos and Indonesia. So as Laos and Indonesia is the member of ASEAN, and both countries have a lot of potential of development. So both countries can be the partner for the next future. Kita ingin memperkuat hubungan bilateral dari seluruh bidang, khususnya bidang perdagangan, ekspor import, lalu pendidikan, sosial budaya, dan juga pariwisata. Dan kita sekarang akan menyusun waktu untuk bisa berkunjung ke salah satunya ke negara Laos. Mungkin ada hal yang bersamaan seperti pertanian ya, itu sawah, padi itu Laos kan sudah sangat terkenal. Jadi kita mungkin menginginkan nanti ada kerjasama juga. Ketua Parlemen atau National Assembly dari Lao PDR yang melakukan bilateral dengan DPR RI. Hari ini kita terima dan dipimpin oleh Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani. Tentu dengan tujuan apa? Untuk peningkatan kerjasama kedua negara. Dan pada pertemuan tadi berbagai hal, berbagai isu dibahas. Yang pertama isu-isu yang terkait
dengan isu politik, bagaimana bersama antara Indonesia dengan Laos memiliki komitmen untuk menjaga, mengawal stabilitas kawasan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini. Dan peran AIPA atau parlemen di negara-negara Asia Tenggara ini begitu vital dan penting untuk menjaga kestabilan kawasan dan juga berbagai isu atau konflik yang terjadi. Salah satunya memang yang menjadi highlight tadi menyangkut isu Laut Cina Selatan. Dan memang kita ingin mendapat komitmen dari mereka bahwa mereka jika ada konflik atau terjadi konflik di kawasan atau di Laut Cina Selatan, tentu kita berharap negara-negara seperti Laos PDR lebih memperkuat support dan dukungannya kepada negara-negara ASEAN atau kepada keluarganya, yaitu tentu kita berharap supportnya untuk Indonesia dalam mengatasi isu-isu Laut Cina Selatan. Saya telah memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerjasama dan beberapa bidang prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, pertahanan keamanan, serta sosial budaya. Saya menyambut baik delegasi bisnis yang menyertai kunjungan PM Laos. Saya yakin pertemuan bisnis akan membantu upaya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Nah, itu dia hasil interviewku bersama dengan Mrs. Keo dan informasi tambahan dari berbagai media massa yang menunjukkan bahwa hubungan Laos-Indonesia bertumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus pada proyek bersama di berbagai sektor. Kebijakan luar negeri Laos terhadap Indonesia berfokus pada saling menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan mendukung stabilitas ASEAN. Laos berharap kerjasama jangka panjang dengan Indonesia membangun Asia Tenggara yang stabil, makmur, dan berkelanjutan, terutama melalui inovasi dan pendidikan digital.